Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Oke, di sini aku akan menjelaskan mengenai klasifikasi limbah B3 menurut Peraturan Nomor 74 Tahun 2001. Oke, next. Nah, yang pertama yaitu pada berdasarkan klasifikasi pasal 5 Peraturan Nomor 74 Tahun 2001, yaitu mudah meledak ya. Nah, pada klasifikasi mudah meledak sendiri ini bahan yang pada suhu atau tekanan standar tertentu itu dapat meledak atau melalui reaksi kimia dan biasanya itu juga melalui reaksi fisika. Nah, dapat menghasilkan gas dengan suhu atau tekanan tinggi dengan biasanya sangat cepat ya. Dan dapat merusak lingkungan di sekitarnya. Ini tuh ketika emang tekanannya sangat tinggi itu biasanya ketika terpancing atau pada paparan panas yang sangat tinggi, dia gampang mudah meledak dan ledakannya sangat keras ketika emang dia tekanannya sangat tinggi. Next. Nah, yang kedua yaitu ada flammable atau mudah terbakar ya. Kalau tadi mudah meledak. Nah, kalau flammable sendiri ini dapat berupa cairan ataupun padatan. Cairan itu contohnya seperti bensin kayak gitu. Nah, ketika padatan itu padatan yang gampang tersulut api seperti itu ya. Nah, flammable ini juga termasuk limbah berbahaya seperti itu. Dan yang misalnya itu ada extremely flammable dan yang ketiga, keempat ya langsung itu ada highly flammable. Nah ini ketiga ini sama-sama flammable. Bedanya itu di tingkatan. Ketika flammable itu dia hanya mudah tersulut atau mudah terbakar. Ketika extremely flammable itu dia di range yang tengah antara flammable sama highly flammable. Dan ketika highly flammable ini sangat mudah menyala dalam radius berapa meter atau berapa puluh meter itu ketika ada percikan api ataupun apa atau percikan arus pendek listrik kayak gitu itu bisa dikategorikan highly flammable diukur dari dilihat dari jarak kayak gitu. Nah itu mudah terbakar, mudah tersulut api seperti itu. Dan ketiga ini juga sangat berbahaya seperti itu. Jadi perlu adanya dihindari seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, yang selanjutnya itu ada oxidizing, harmful, irritant, sama dangerous to environment. Nah, oxidizing ini sendiri adalah pengoksidasi atau biasanya itu apa ya untuk zat-zat tertentu. Nah, ini dapat mengoksidasi bahan-bahan tertentu seperti itu. Dan selanjutnya itu ada harmful atau berbahaya. Nah, bahan-bahan berbahaya ini biasanya karena kan sifat satu zat atau satu bahan itu dia nggak hanya satu klasifikasi ya, bisa aja harmful, bisa aja flammable dan lain-lain. Nah, kategori berbahaya ini sendiri itu ketika memang dilihat dari aspek ketika itu memang berat, mungkin bahannya berat dan mungkin itu benda tajam atau bagaimana. Aspek gergaji itu termasuk ya bukan gergaji yang biasa ya, kayak gergaji mesin dan lain-lain. Nah, juga berbahaya dan kayak zat-zat beracun atau yang lain walaupun itu dikategorikan beracun tapi itu juga termasuk ke berbahaya seperti itu. Nah, misalnya itu ada iritan. Nah, iritan sendiri bersifat iritasi ya, ini biasanya lebih ke sifat-sifat zat yang seperti itu zat cair lebih kebanyakan. Nah, ini bisa mengiritasi kulit, terus bisa mengiritasi mata ketika itu mau pancaran seperti itu. Dan dangerous to environment ini berbahaya bagi lingkungan ini ketika efeknya itu juga terdampak pada nanti lingkungan, entah itu air, entah itu tanah, entah itu tumbuhan seperti itu. Next. Nah, misalnya itu ada beracun ya. Nah, beracun ini sama kayak flammable dikategorikan jangan jadi tiga, moderately, highly, sama extremely. Nah, amat sangat beracun atau extremely toxic itu hanya berbeda tingkatan ya teman-teman. Ketika kategori beracun ini dapat disembuhkan dengan cepat, itu masih berarti masuk ke moderately
toksik. Ketika emang ini beracunnya mengakibatkan kematian, nah berarti ini termasuk ke amat sangat beracun atau racun toksik. Nah, tingkat racun B3 ini dikelompokkan sebagai berikut. Nah, untuk kelompoknya itu ada LD50 derajat atau miligram per kilonya. Berdasarkan kelompok LD50 itu ada 6 tingkatan ya malah. Kalau yang secara umum itu ada tiga tingkatan. Kalau yang pertama itu amat sangat beracun untuk ekstrim toksik itu kurang dari satu, dan ketika emang paling tidak berbahaya itu relatif tidak berbahaya ya. Itu relatif harmless itu lebih dari 15.000 seperti itu. Next. Nah, biasanya itu ada korosif. Korosif sendiri ini biasanya itu berupa cairan ya. Ketika zat tertentu itu bersifat entah korosif ke tangan, entah korosif ke bersih, itu termasuk. Nah, B3 yang bersifat korosif ini mempunyai sifat anaerob, yaitu menyebabkan iritasi. Jadi untuk korosif sendiri ini juga pastinya nanti terdapat klasifikasi iritasi, termasuk ketika emang berakibat pada entah apa ya, tubuh manusia atau hewan juga bisa, ketika iritasi kulit dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu menyebabkan proses pengkaratan pada lempeng baja. Contohnya kayak NaOH itu kan bisa menyebabkan proses pengkaratan pada besi seperti itu atau baja. Yang ini selanjutnya itu mempunyai pH sama atau kurang dari 2 untuk B3-nya bersifat asam, dan basa ini lebih besar dari 12,5 untuk yang bersifat basa seperti itu. Next. Nah, biasanya itu ada ini sama ya, sama satu klasifikasi, cuma beda tingkatan, yaitu ada karsinogenik, teratogenik, mutagenik seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, untuk secara umum klasifikasi itu B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dalam PP tadi ya. Itu ada 3, yaitu yang pertama B3 yang dapat dipergunakan kembali, dan yang kedua B3 yang dilarang dipergunakan. Nah, B3 yang terbatas dipergunakan. Artinya B3 yang terbatas digunakan ini, kalau untuk yang poin 1 itu kan dapat dipergunakan itu ya seperti zat-zat ketika emang itu nantinya dibutuhkan entah dalam proyek ataupun apa, dalam hal-hal tertentu, itu tentunya punya perizinan juga. Dan sama halnya di poin ketiga yang terbatas dipergunakan. Nah, terbatas digunakan ini mempunyai izin yang sangat ketat ketika memang mau menggunakan. Nah, ketika B3, poin kedua B3 yang dilarang dipergunakan ini benar-benar tidak boleh dipergunakan, karena itu contohnya apa ya, banyak zat yang tidak boleh dipergunakan seperti ketika itu membahayakan dari segala aspek seperti itu. Next. Nah, kalau ini limbah B3 berdasarkan klasifikasi berdasarkan sumbernya, yaitu limbah B3 dari sumber spesifik, limbah B3 dari sumber tidak spesifik, limbah B3 dari B3 yang sudah kadaluarsa, terus tumpah dan bekas kemasan B3. Next. Oke, sekian presentasi dari saya mengenai klasifikasi limbah B3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.